Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi. Dan malam hari ini tema yang diangkat oleh panitia adalah peace of mind ya. Baik, teman-teman, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Boleh respon di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kenapa? Kita mulai dari kenapa, start with why. Kenapa kira-kira menurut Bapak Ibu dan teman-teman peace of mind itu penting? Apa pentingnya kira-kira peace of mind dalam hidup kita? Ada yang berkenan berbagi? Boleh tinggalkan komentar Anda di chat box. Kenapa peace of mind ini penting dan apa efeknya dalam hidup? Ya, agar hati tenang. Ya, kenapa? Kalau hati tenang tuh efeknya apa? Dari Bu Dokter Tutik. Nah, ini yang ngomong Bu Dokter nih. Supaya tidak gampang sakit tuh. Ini yang ngomong Bu Dokter ya. Berarti ternyata dalam perspektif medical science juga terbukti ya Bu Dokter ya. Orang yang tenang itu nggak gampang sakit. Karena untuk menunjukkan arah, ya betul. Karena orang kalau lagi galau, lagi gelisah, lagi gamang, bingung tuh. Ini ke arah mana dia mau melangkah, mana yang mau dia tuju. Jadi untuk bisa menentukan arah memang kita butuh ketenangan. Terima kasih dari Aka. Dari Bunda Gusriana, Pekanbaru. Akan menjadikan setiap rutinitas menjadi lapang. Wah, supaya hidup jadi ringan. Dari Kang Dwi, Masya Allah. When our mind in peace, heart will be happy. Oke. Jadi ketika memang kita punya peace of mind, kita akan jadi orang yang paling bahagia. Dan kebahagiaan itu punya impact positif banyak banget dalam aspek hidup kita yang lain. Ada satu buku bagus banget nih, ditulis sama Shawn Achor. Shawn Achor itu salah satu peneliti populer dari Harvard. Dia punya judul buku Happiness Advantage. Jadi ternyata kebahagiaan itu justru awal mula dari kesuksesan. Ini dalam pendekatan positif psychology. Jadi ternyata bukan sukses dulu baru bahagia. Ini bukan kata saya nih, ini kata para peneliti. Ya, teman-teman cari deh, judulnya Happiness Advantage. Ditulis sama Shawn Achor, itu bagus banget. Ringan tapi mudah difahami tapi powerful. Bagaimana dengan kebahagiaan itu menjadi energi kita untuk lebih mudah meraih kesuksesan. Ternyata pola hidup itu happiness first, success second. Jadi bahagia dulu, baru kemudian kita lebih mudah bisa mencapai keberhasilan dalam banyak aspek hidup. Oke. Dari Pak Yudi, agar hidup kita jalani bisa nyaman, ya. Biar nggak merasa tersiksa terus-menerus. Wah, happy sebagai landasan sukses dari Bu Riana Bekasi. Sakinah, rezeki berlimpah, ya, sehat jasmani, agar tidak overthinking, agar biar nggak stres. Dengan hati yang damai, semua masalah jadi enteng. Ya, Masya Allah. Supaya tetap waras. Kalau tenang, semua lancar. Ini kata Bu Teni ya. Tapi kalau kita panik, semua bisa jadi rumit. Tenang itu nyaman dari Bu Rosalinda, Padang, Insya Allah. Makasih ya teman-teman atas responnya di kolom chat. Ini banyak banget nih, nggak bisa saya baca satu persatu. Nah, ini ada yang menarik nih. Dari Bu Siti Mutiah, Wonosobo. Ketenangan itu mengundang pertolongan Allah. Wah, ini menarik nih, Mas Reza. Itu betul. Jadi, ini sebagaimana yang saya tampilkan di slide, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, saya menemukan ada beberapa terminologi dalam Quran ketika
Allah uh, mengungkapkan peace of mind. Ya. Ada dua paling tidak yang berhasil saya temukan hasil ngobrol saya dengan beberapa guru. Yang pertama itu as-sakinah, sakinah. Yang kedua itu al-itmi'nan. Minimal dua itu. Terminologi Quran tentang ketenangan. Ya. Dan yang menarik dalam ayat-ayat yang kita coba temukan mengandung kata ini, yaitu ketenangan itu sering disandingkan dengan pertolongan. Ketenangan itu disandingkan dengan eh, apa? Kekuatan, gitu. Jadi inner peace, ya, peace of mind is power. Bukan lemah. Justru ketenangan itu kekuatan. Misal nih ya, saya buka di Quran surat Al-Anfal. Ini siapa yang tahu Quran surat Al-Anfal itu bercerita tentang perang apa? Ayo, yang tahu hadiahnya umroh sama-sama. Amin. Iya, syaratnya satu, bayar masing-masing. Ya, daftar di perjalanan hikmah. Kita umroh bareng. Al-Anfal tuh bercerita tentang perang apa, teman-teman? Perang Badar. Terima kasih. Ini Bapak apa Ibu nih? Sudi ya. Pak Sudi atau Bu Sudi dari Depok. Perang Badar. Antara bentuk kekuatan, pertolongan, kekokohan yang Allah anugerahkan kepada pasukan Muslim di Perang Badar. Padahal ketika itu jumlahnya sedikit, lemah gitu. Kalau dibandingkan dengan pasukan musuh, musyrikin Quraisy, ya itu walitatma'inna bihi qulubukum, kata Allah. Allah uh, menjadikan ketentraman itu sebagai kekuatan bagi pasukan muslimin. Dan itu sebagai tanda bahwa kemenangan akan Allah karuniakan. Ini menarik nih. Jadi ketenangan itu kekuatan, bukan kelemahan, teman-teman. Ya. Belakangan ini saya lagi banyak gelisahnya ya, ngelihat apa namanya? Feed lini masa di medsos ya tentang saudara-saudara kita di Palestina. Ya Allah, kemarin saya nggak kuat sampai nangis yang lihat beberapa video itu. Tapi kita coba melihat satu sisi bagaimana ketangguhan pejuang Palestina, ketangguhan Hamas. Kalau kita ukur dengan kekuatan apa namanya yang dimiliki mungkin kalah jauh dengan kekuatan penjajah Zionis Israel, apalagi di backup sama Amerika dan sekutu-sekutunya. Tapi apa yang membuat mereka begitu luar biasa berani? Di antaranya adalah keyakinan. Keyakinan itu berbuah ketenangan. Ya, persis seperti apa? Sebagaimana Allah kisahkan di Perang Badar, Quran surat Al-Anfal ini. Apalagi bisa kita ketemu misalkan di Quran surat Ar-Ra'd. Ya. Ini sering kita baca ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah menyandingkan ketenangan itu dengan petunjuk di ayat ini. Jadi di antara tanda seseorang yang diberikan petunjuk itu adalah dia mendapatkan atau merasakan peace of mind. Jadi ini menarik sekali. Ini kalau kita kaji ini seru banget teman-teman sekalian tentang peace of mind. Ada lagi misalkan di Quran surat At-Taubah. Nah, ini juga ayat kesukaan saya nih. Ini juga ketenangan Allah sandingkan dengan pertolongan. Ya. Dan kemenangan. Ya, ini ketika dalam suasana situasi hijrahnya Rasulullah bersama sahabat mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur dari kejaran musyrikin Quraisy. Ketika Rasul mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Lalu apa kata Allah? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Peace of mind. Yang akhirnya Allah perkuat mereka dengan bala tentara yang tidak terlihat. Lagi-lagi ketenangan, kekuatan. Inner peace is power. Jadi bukan kelemahan. Ketenangan itu kekuatan, kawan-kawan sekalian. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang ini kalau kita bedah menarik sekali. Suara saya putus-putus kah, Mas Reza? Aman ya? Aman. Oh, ini berarti jaringan dari sana. Yang lain jelas ya.
Lalu ada lagi Quran surat Al-Fath ayat keempat. Ini sering kita baca juga nih. Ketika Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bagaimana Allah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman untuk menambah keimanan, kekuatan iman yang sudah ada lebih kuat lagi. Jadi kesimpulannya satu sih yang mau saya sampaikan. Peace of mind itu kekuatan. Peace of mind itu power. Peace of mind itu tanda-tanda Allah berikan petunjuk dan tanda-tanda kemenangan itu akan tiba. Ini menarik, ya. Jadi kenapa peace of mind penting untuk kita bahas? Dan kalau kita lanjut, ternyata ketenangan itu adalah puncak pencarian kita. Sadar atau enggak? Jadi kalau saya sederhanakan, kita tuh sebagai manusia punya kecenderungan untuk mengejar sesuatu. Di level yang paling bawah, yang kita kejar itu kesenangan. Nah, kesenangan itu bahasa Inggrisnya pleasure. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya itu mata. Makanya ayatnya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu menipu, memperdayakan. Ini cuma sebentar, ya. Habis itu udah. Tapi ini kita cari. Nanti level berikutnya yang lebih dalam tuh kebahagiaan. Ternyata beda. Ini mirip tapi beda. Kalau dalam bahasa Inggris, kesenangan disebut dengan pleasure. Kalau kebahagiaan disebut dengan happiness. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih deep gitu ya. Yang sifatnya itu udah meaning, udah pemaknaan. Yang kadang-kadang nggak mesti harus bentuknya tuh materi. Tapi kalau kesenangan seringkali sifatnya materi. Ternyata puncaknya itu ketenangan pada akhirnya. Ya, inner peace, al-itmi'nan tadi. Nafs al-mutmainnah. Makanya di antara orang yang paling sukses dalam hidupnya itu, ketika dia kembali ke sisi Allah, dia akan dipanggil dengan panggilan yang begitu mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itulah cita-cita kita. Kita kepingin kembali kepada Allah, itu dipanggil dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ini sebagai frame awalnya ya. Dan ternyata ada beberapa mitos nih teman-teman tentang peace of mind yang ini perlu kita luruskan. Ini perlu kita luruskan. Ada 3 mitos tentang peace of mind. Mitos yang pertama itu katanya kedamaian atau ketenangan hati itu ditentukan oleh faktor eksternal. Hal-hal di luar diri kita. Ini benar apa enggak? Ini ternyata mitos. Dan ini yang ngomong bukan saya. Saya mengutip ini ya dasarnya dari beberapa riset di bidang positif psikologi biasanya yang bahas ini tuh, beberapa peneliti gitu ya. Ternyata nggak begini. Kadang-kadang, oh, Mas, saya baru bisa tenang nanti kalau saya sudah punya tabungan sekian banyak, kalau kerjaan lagi baik-baik saja, kalau anak lagi nurut, kalau pasangan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Banyak orang mengira peace of mind itu ditentukan oleh external factor. Ternyata tidak. Kalau kata Sonia Lyubomirsky, ini namanya susah nih. Yang pasti bukan orang Sunda ini ya. Sonia Lyubomirsky, salah satu tokoh cukup populer juga di dunia positif psikologi. Dia punya riset dan dia tulis dalam buku populer judulnya The How of Happiness. Dia mengatakan faktor eksternal itu mungkin berdampak pada kebahagiaan seseorang, tapi itu hanya 10%. 10% aja. Persentase terbesarnya itu ada pada the internal state of mind atau intentional activity. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita mengelola hati kita gitu ya. Itu persentase terbesar. Artinya kesimpulannya begini, sekeos apapun keadaan di luar sana, sericu apapun, segawat apapun, se-ekstrim apapun, semenderita apapun orang melihat kondisi kita, ternyata kita bisa tetap menemukan ketenangan.
Karena it's all about the internal state of mind, intentional activity. Bagaimana kita menjaga dan mengelola aktivitas-aktivitas batin, pikiran dan batin kita gitu. Makanya ini menjawab kan, kenapa ya para nabi itu kayaknya kisah hidupnya berat gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa damai, bisa lapang, bisa tenang. Ya, tentang manajemen kolbu ya, tentang manajemen pikiran. Itu mitos yang kita jawab yang pertama. Yang kedua, Mas ngapain sih bahas peace of mind? Itu kan identik dengan orang-orang males. Kok ngebahas ketenangan? Kok ngebahas kedamaian hati? Itu tuh buat orang-orang lamban, buat orang-orang males. Ini bener apa enggak? Ternyata ini mitos. Faktanya, justru orang-orang yang punya peace of mind, kualitas karyanya lebih keren. Kualitas kerjanya lebih bagus. Ya, lebih produktif. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu, kita berkarya, kita kerja, kita sedang berusaha mempersembahkan, ingin sedang berkontribusi, apapun yang sedang kita lakukan, etos kerja, performance kita justru akan sampai pada peaknya. Kita akan jadi peak performer justru kalau kita punya peace of mind. Bagaimana kita bisa memberikan performance yang bagus kalau pikiran kita dan hati kita masih dipenuhi dengan kegelisahan, ya nggak? Masih dipenuhi dengan galau, masih resah, masih banyak bingungnya, masih banyak rungsingnya gitu. Jadi ternyata justru sebaliknya, peace of mind itu berbanding lurus dengan produktivitas, kualitas karya, masterpiece lebih berkualitas gitu. Apa yang kita persembahkan. Itu mitos yang mau saya jawab. Lalu yang ketiga, mitos yang ketiga, orang bahas damai, tenang itu mau buat orang-orang selfish, Mas, buat orang-orang egois, orang-orang yang buat mentingin diri sendiri, orang yang cuma pengen cari tenang gitu di dunia yang sekarang seperti ini. Ternyata faktanya justru orang itu ketika orang itu udah selesai dengan dirinya, dia udah menemukan yang namanya peace of mind, itu akan menstimulus dia jadi lebih baik hati gitu. Jadi kindness dan happiness itu seperti feedback loop. Begitu kita udah tenang, justru kita lebih meningkat tingkat kepedulian kita, tingkat empati kita, tingkat kebaikan hati kita gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Ya. Tapi kalau orang belum selesai sama dirinya, justru itulah orang-orang egois. Akhirnya muncul sebuah statement gini, alah ngapain sih bantu orang? Masalah gue aja masih banyak gitu loh. Jadi itu satu statement yang menunjukkan dia belum selesai dengan dirinya. Dia belum menemukan peace of mind. Justru dengan kita menemukan peace of mind, justru kita lebih peduli sama sesuatu di luar diri kita. Gitu ya. Jadi, itu mudah-mudahan bisa ngejawab beberapa mitos yang jangan-jangan selama ini kita pahami tentang the power of inner peace ini. Ya. Dan ini beberapa literatur yang sudah saya baca ya dalam proses bagaimana nih menurut teori-teori kekinian ya, contemporary science gitu istilahnya, science kontemporer yang ngebahas tentang peace of mind ini. Dan semakin saya baca ini saya makin kagum sama Quran, makin kagum sama Rasulullah, karena sebenarnya kaidah ya atau qawaidnya itu sudah tegas dan jelas Allah sampaikan dan Rasulullah pesankan untuk kita. Ada lagi nih yang menarik nih teman-teman sekalian. Satu kajian yang diteliti oleh Johan Hari namanya. Dia itu meneliti kenapa orang-orang itu nggak tenang, bahkan sampai depresi. Kesimpulan dia menurut yang dia kaji, itu satu penjelasannya, karena lost connection, alias putus rasa, nggak nyambung. Lost connection dari apa? Ada beberapa hal menurut dia. Yang pertama, disconnecting from purposeful work atau meaningful value. Ketika seseorang itu disconnecting atau lost connection dari pekerjaan yang memberi dia makna. Kerja sekedar kerja gitu kan. Ya rumah, mobil,
kantor, mobil, kantor gitu aja, tapi dia nggak punya makna, nggak punya meaning atas apa yang dia kerjakan, itu yang bikin dia kering, akhirnya kehilangan kedamaian, hampa, kosong, empty. Atau boleh jadi juga karena disconnecting from people. Ini bisa bikin orang tuh gelisah, menurut si Johan Hari. Disconnecting from people itu maksudnya gimana? Karena zaman sekarang itu fenomenanya, teman kita mungkin ribuan di medsos, tapi di dunia nyata, kita nggak punya sahabat, tempat kita berbagi. Itu fenomena hari ini. Dan itu fenomena global. Jadi anehnya, di dunia yang sekarang semakin mudah membuat kita terhubung satu sama lain, banyak orang yang justru merasa kesepian. Teman-teman, lucu nggak? Ya. Atau disconnecting from natural world. Nah, ini apa nih artinya? Kurang piknik, ya. Bisa jadi kurang piknik bikin kita gelisah dan resah. Tapi satu keywordnya kata Johannari, lost connection. Nah, saya meminjam istilah ini, lost connection atau disconnecting, tapi dalam sudut pandang kita sebagai seorang mukmin, ya. Ini semua mungkin betul, tapi ada satu yang paling dasar yang membuat kita kehilangan peace of mind. Apa itu kira-kira? Nah, iya, nggak ada yang lain, yaitu disconnecting from Allah. Ya, ini fondasinya teman-teman sekalian. Karena tadi udah kita baca ayatnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyambungkan rasa kita dengan Allah, maka kita akan menemukan yang namanya peace of mind. Kita mau berupaya dengan upaya apapun, mau healing, sok atau mangga, jalan-jalan ke luar negeri, mau mencoba berbagai macam metode meditasi, dan lain sebagainya. Tapi dalam perspektif iman, kita nggak akan pernah menemukan kedamaian yang hakiki sebelum hati kita nyambung dengan pemiliknya. Itu. Jadi ternyata Allah yang ngasih ketenangan. Dan ketenangan itu hanyalah makmum. Teman-teman. Ketenangan itu hanyalah makmum dari keimanan dan penghambaan kita. Jadi itu tuh hanya akibat, unintended side effect, makmum dari keimanan dan penghambaan kita kepada Allah. Yang itu akan otomatis hadir saat kita terus menumbuhkan keimanan kita dan memperbagus penghambaan kita. Makanya kan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa kita hafal semua ya. Doa kita hafal semua ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bisa selalu tersambung denganmu. Wa syukrika, untuk bisa selalu ingat nikmat-nikmatmu yang begitu banyak. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah-ibadahku, penghambaanku kepadamu. Adapun ketenangan hanyalah makmum dari semuanya. Ya. Dalam bahasa lain, Viktor Frankl juga ngomong gitu sebenarnya. Ya, ini ada kalimat yang bagus nih dari salah seorang tokoh populer nih kalau di dunia personal development. Ini tokoh yang banyak menginspirasi Stephen Covey ya. Kata beliau, don't aim success, don't aim at success, don't aim at happiness or inner peace. Jangan jadikan itu menjadi target. Sukses, kebahagiaan itu bukan target. Karena the more you make it target, the more you are going to miss it. Makin kita jadikan itu sebagai target, kita akan semakin kehilangan itu. It only does so as the unintended side effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself. Karena itu hanyalah efek samping otomatis saja. Saat kita mendedikasikan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar. Higher intention. Ya. Kalau dalam bahasa kita, ya saat kita punya iman dan memang meniatkan hidup ini sebagai ibadah, mendedikasikan setiap apa yang kita lakukan untuk Allah, maka ketenangan itu akan ikut sebagai efek samping otomatis. Gitu teman-teman. Dan, nah ini sebagai materi terakhir sebelum nanti dikuatkan oleh Kang Hari. Dan ternyata Rasulullah itu memberikan kita beberapa isyarat dan pilar-pilar kalau kita ingin menemukan yang namanya peace of mind.
Ada 3 dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jadi ketika itu ada salah seorang sahabat, Bapak Ibu, yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Nabi, aku nih kok ngerasa banyak gelisah, merasa banyak nggak tenang, ngerasa banyak galau. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan doa ini. Ya. Saya menyebutnya ini doa finding inner peace. Ya. Doanya itu, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Jadi ya Allah, yang pertama Rasul mengajarkan kita minta dulu kepada Allah agar memberikan kita ketenangan. Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Dan ada 3 pilar ketenangan. Yang pertama, tu'minu biliqa'ik. Yang kedua, wa tarda biqada'ik. Dan yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'ik. Ini kalau dalam bahasa saya, ini 3 pilar peace of mind. 1, tu'minu biliqa'ik. Clarity of purpose. Yakin, bulat, mantep. Dia punya tujuan, punya purpose. Itu muradallah. Ya, ridhonya Allah. Seseorang itu kalau sudah bulat yang dituju itu Allah, maka setiap apapun episode hidup yang dialami tidak akan terlalu mengguncang dirinya. Ya. Tu'minu biliqa'ik, bahwa pada akhirnya ujung dari perjalanan ini adalah ketemu dengan Allah. Semua ini sementara. Sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, disambut atau disambit, semua ini sementara. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, kata Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Ketika mentalitas seperti itu terhujam dalam diri kita akan ketemu namanya peace of mind. 1, tu'minu biliqa'ik, clarity of purpose. Purpose-nya clear. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dan yang kedua, wa tarda biqada'ik. Jiwa yang ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Karena dia yakin Allah itu maha baik, Allah nggak mungkin salah dalam skenarionya. Ya. Semua pasti baik dari Allah, ada hikmahnya dan baik pada akhirnya. Ya. Dan yang terakhir, wa taqna'u bi'ata'ik, dia punya rasa puas terhadap apa yang Allah bagikan, rezeki yang Allah bagikan. Jadi ternyata justru rasa puas itu kalau kita posisikan dengan benar, itu akan membuat kita lebih semangat dalam berkarya. Karena orientasi kita tuh diproses, jadi fokus pada progres. Kita menciptakan kemenangan-kemenangan kecil gitu. Sukses itu kan is a journey katanya, bukan destination. Jadi alhamdulillah untuk yang sudah ada, bismillah untuk yang masih kita kejar. Terkadang kita kehilangan hamdalahnya tadi. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.